Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4 kelas C dan D, kita kembali masuk di mata kuliah Hadis Ahkam 1 yang alhamdulillah sampai saat ini tanggal 9 Mei 2023 sudah masuk ke pertemuan ke-11 ya. Udah 11 ya. Tidak terasa sudah semakin banyak dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin sekitar pertemuan ke berapa? 15 kita akan selesaikan 4 kali pertemuan lagi. Dan pada pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Jadi kita semakin dekat dengan waktu atau batas akhir perkuliahan di semester genap kali ini dan semoga bisa berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan apapun ya. Saya harapkan kalian masih tetap semangat. Semangat apa? Ya semangat mengikuti perkuliahan walaupun perkuliahannya hanya bisa dilaksanakan secara online. Ya, saya harapkan kalian tetap semangat. Jangan putus harapan, jangan putus semangat. Meskipun misalnya ada kenyataan, kok Pak, kita tidak pernah lagi mengadakan kuliah secara online. Atau mungkin kita tidak pernah mengadakan pertemuan kuliah langsung secara tatap muka. Ya saya jawab, kalau saya ada perkuliahan dan ada misalnya saya ada rencana datang ke Serang, insya Allah saya akan adakan. Tapi kalau tidak ya saya hanya bisa melakukan perkuliahan secara online. Jadi itu ya. Dan tidak usah dibeda-bedakan antara kuliah online, kuliah offline. Jangan beda-bedakan. Pokoknya semuanya sama. Ada perkuliahan penyampaian materi. Dan kalian tidak perlu menganggap kalau kuliah online itu adalah sebuah kekurangan, sebuah kemunduran. Yang tadinya kita bisa mengadakan pertemuan langsung melalui tatap muka di kelas, tapi karena kuliahnya online, jadi ada hambatan. Saya katakan, tidak ada masalah apapun sebenarnya di antara kuliah online dan offline. Semuanya sama. Saya bahkan menyampaikan materi secara detail. Kalau secara online, saya juga detail, sama. Bahkan ada kelebihannya kuliah online. Apa itu? Kelebihannya kalian bisa putar kembali. Misalnya ada bagian yang tidak dipahami ya. Saya putar ulang di video YouTube-nya. Dipelajari, diperhatikan baik-baik. Bagian mana yang tidak jelas. Jadi sebenarnya ada kelebihan antara kuliah online dan offline. Jadi tidak perlu dipersoalkan, ya. Jika kalian menganggap ada masalah, ya sudah ada masalah. Tapi jangan disebarkan ke orang lain masalah kalian. Cukup simpan saja. Kalau perlu konsultasi secara langsung dengan saya, bukan diumbar ke orang lain, gitu loh. Jadi tolong, bagi kita kuliah itu sama, baik offline maupun online, semua sama, proporsinya sama. Saya tidak beda-bedakan. Dan saya berharap semangat kalian tetap ada dalam hati dan pikiran kalian. Karena semangat itulah yang membedakan antara kalian dengan orang yang tidak kuliah. Atau mungkin orang yang hidupnya terlunta-lunta di luar sana. Bukan di sini, bukan di kelas HKIC dan D ini.
Saya harapkan semua tetap semangat, tetap kondusif, dan bisa menjaga sampai nanti akhir semester. Gitu ya. Oke, baik. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa. Hadis Nabi tentang puasa. Dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, seperti hanya materi yang kemarin, bahwa saya tidak akan menyampaikan seluruhnya. Dari total, seperti yang ada di RPS ya, total hadis untuk materi tentang puasa kali ini totalnya ada 18. Ada 18. Tapi karena saya sudah merancang, menyiapkan materi ini sebagai materi penugasan, juga selain materi penyampaian materi ini, dan juga nanti di minggu depan ada penyampaian penugasan, maka seperti janji saya setelah UTS kemarin, maka saya akan hanya membahas 3 hadis saja. Ada 3 hadis yang akan saya bahas. Jadi waktunya ini singkat ya, karena saya akan bahas hanya 3 hadis dari total 18 hadis. Dan selebihnya 15 hadis yang lain itu akan saya jadikan tugas seperti tugas hadis tentang zakat minggu lalu. Ya. Oke, saya akan tampilkan modul dari materi tentang hadis puasa ini. Sebentar ya. Muncul. Oh, ini dia. Oke, kita lihat ya. Ini dia. Nah, sudah kelihatan belum? Ya. Nah, sudah ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Kitabus Syam. Ada 18 hadis yang ditampilkan pada materi kali ini. Tetapi yang saya bahas hanya 3 saja. Singkat dan padat. Pertama hadis nomor 670. Ya, yang pertama ini 670. Kemudian nanti yang berikutnya hadis nomor berapa ini? 674 yang ini nih. Nah, Ani bin Umar. Dan yang terakhir hadis ketiga yaitu hadis nomor 689. 689. Ini dia. Nah, An Abi Hurairah. Oke, saya langsung bahas hadis yang pertama yaitu hadis nomor 670. Hadis yang pertama ini dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syam, kitab hadis tentang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bisaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman wal yasumhu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqaddamu Ramadan, jangan kalian dahulukan Ramadan disaumin dengan 1 hari puasa wala yaumaini dan juga bisaumi yaumin dengan 1 hari puasa wala yaumaini dan juga 2 hari puasa. Illa rajulun, kecuali seseorang itu kana yasumu, dia berpuasa soman 1 hari, fal yasumhu, maka
berpuasalah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya apa hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang anjuran. Ini bukan larangan mutlak, bukan larangan yang bersifat syariah ya. Tapi sekedar anjuran bahwa pada bulan Ramadan itu sebaiknya, sebaiknya ya kalimatnya, sebaiknya tidak didahulukan dengan puasa lain, puasa sunnah. Karena akan menimbulkan kerancuan, kecampuran atau kebingungan bahwa ini termasuk bulan Ramadan dan puasa sunnahnya. Jadi artinya apa? Sebaiknya kalau ada seseorang yang tidak punya kebiasaan berpuasa sunnah di luar Ramadan, sebaiknya jangan berpuasa di bulan Sya'ban di akhir satu hari atau 2 harinya. Itu termasuk hari yang meragukan. Tapi ini juga bukan larangan mutlak. Karena apa? Lihat kalimat berikutnya. Illa rajulun kana yasumu soman fal yasumhu. Kecuali ada seseorang yang rajin berpuasa. Misalnya puasa sunnah Senin Kemis. Puasa sunnah Daud. Di mana puasanya itu selang-seling antara hari ini puasa, besok udah puasa. Lusanya puasa lagi dan seterusnya. Itu puasa Daud namanya. Nah kalau ada orang seperti ini maka tanggal 29 Syakban masih puasa ya silakan. Misalnya satu Ramadan jatuh pada hari Jumat. Kalau orang yang tidak biasa puasa Senin Kamis mau puasa di hari Kamis satu hari sebelum hari Jumat itu tidak baik, tidak boleh. Tapi orang sudah biasa puasa Senin Kamis, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi rutinitas, sudah jadi habit, ya tidak apa-apa puasa saja di hari Kamis. Plus hari Jumatnya sudah puasa Ramadan. Jadi seperti itu. Kalau ada orang punya kebiasaan ibadah sunnah puasa, ya tidak masalah. Larangan ini tidak mutlak. Jadi masih bisa dilihat kondisi situasionalnya. Nah itulah hadis 670 tentang anjuran untuk tidak mencampurkan puasa sunnah dengan puasa bulan Ramadan. Tapi kalau sudah punya kebiasaan puasa ya tidak apa-apa. Baik, berikutnya hadis 674. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala ataron nasu al-hilala fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma wa amaron nasa bisyamihi rawahu Abu Dawud wa sahhahul Hakim wa Banu Hibban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, berkata Ibnu Umar, karena sul hilala, sekelompok manusia itu melihat hilal. Dia melakukan ru'yatul hilal atau melihat bulan, melihat hilal, melihat ada tidaknya bulan di ufuk barat. Pak Akbar tuh setelah dia lihat, saya mengabarkan. Jadi kelompok orang ini termasuk Ibnu Umar melakukan proses ru'yatul hilal. Kemudian setelah dilihat, Ibnu Umar itu datang lapor kepada Nabi dan bersaksi Ibnu Umar anni bahwa sesungguhnya aku ra'aituhu telah berhasil melihat hilal. Pasoma dan kemudian berpuasalah Nabi wa amaron nasa dan Nabi perintahkan kepada para umat manusianya bisyamihi untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini hadis yang berkaitan dengan disyariatkannya ru'yatul hilal atau proses melihat hilal sebelum mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan.
Jadi puasa tidaknya seseorang di bulan Ramadan tergantung dari ada tidaknya hilal yang diru'yah, yang dilihat ketika proses istiqmal atau ijtima, proses akhir di bulan Sya'ban. Dilihat, benar enggak hilal sudah nampak di ufuk proses atau tidak? Dilihat. Kalau ada, maka hadis ini menyatakan puasalah. Tapi ini bukan hadis yang apa namanya, bukan hadis yang utama karena ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang menjelaskan lebih lengkap lagi. Sumu atau in ra'aitumuhul hilala fasumu. Atau kalau kamu melihat hilal maka puasalah, dan sebaliknya kalau kamu juga melihat hilal maka akhirilah puasa. Jadi satu Ramadan hilal dulu, satu Syawal di waktu berikutnya lihat hilal dulu. Kalau ada berarti laksanakan hari raya Idul Fitri. Jadi itu hadis utamanya. Hadis yang lebih tegas menjelaskan tentang adanya proses hilal terlebih dahulu sebelum seseorang atau umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan atau merayakan hari raya Idul Fitri. Ini hadis yang sekunder ini. Karena riwayatnya bukan riwayat yang apa? Yang lebih arjah, yang lebih ausak. Riwayatnya Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, itulah hadis yang kedua ya, berkaitan dengan adanya ru'yatul hilal. Adanya kewajiban untuk melihat hilal sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan, puasa, dan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Berikutnya yang terakhir hadis nomor 689. Kita lihat 689. Nah, ini dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasya, barang siapa yang lupa, barang siapa yang kelalen, barang siapa sing lali, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang beribadah puasa, fa'akala au syariba, dia makan dan minum. Misalnya ada orang lupa bulan Ramadan, dia tidak sengaja makan, kemudian minum, menenggak air, dan setelah itu dia sadar, ya Allah, saya baru ingat, saya puasa hari ini. Bagaimana itu hukumnya? Bagaimana itu tindakannya, tindak lanjutnya? Apakah mau diteruskan, habiskan makanan dan minumannya, atau berhenti? Maka kata Nabi, wal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Artinya apa? Stop makanannya, lanjutkan puasanya gitu. Wal yutimma saumahu. Sudah stop. Di saat kamu ingat, berhentilah. Kamu ingat ini puasa, berhenti. Sesungguhnya fa'innama at'amahullah fa'innama at'amahullahu wasaqahu. Sesungguhnya di saat itulah Allah sedang memberi makan dan minum buat orang yang nasi tadi, yang lupa tadi. Ya, jadi intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang ketentuan jika ada seorang sedang berpuasa tiba-tiba dia tidak sadar makan dan minum, kemudian dia sadar akan kecerobohannya, maka saat itu juga dia stop, dia hentikan makan dan minumnya di bulan Ramadan itu, dan kemudian dia lanjutkan puasanya. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Kalau ada di antara kalian yang misalnya habis sahur tidur maning, bangun jam 9,
Terus habis bangun langsung ke dapur. Di situ ada air galon dispenser, diminum. Itu masih setengah sadar itu. Nah, tiba-tiba dia ingat, ya Allah, saya baru sadar hari ini kan Ramadan, hari ini kan bulan puasa. Kok saya minum? Udah, stop. Lepas gelasnya. Taruh lagi airnya. Kalau masalah air sudah ada yang terlanjur masuk, ya sudah, itu rezeki kamu. Allah sedang memberi makan dan minum kepada orang yang lupa tadi. Tapi setelah itu stop, jangan dihabisin satu gelas. Oh iya lupa, tapi tak habisin dulu. Nah bukan begitu, nggak boleh. Itu berarti sudah batal puasanya. Jadi seperti itu ya ketentuan mengenai jika ada kecerobohan seseorang yang berpuasa meminum dan makan dengan tidak sengaja atau lupa. Nah itulah 3 hadis yang saya bahas berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa. Memang singkat ya, tidak banyak. Semoga meskipun tidak banyak, bisa memberikan penjelasan yang memadai kepada kalian dan bisa dilaksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan selebihnya untuk hadis yang tidak saya baca, nanti akan saya jadikan tugas pada pertemuan ke-12. Seperti apa dan bagaimana prosedurnya nanti akan saya umumkan pada perkuliahan minggu depan tanggal tanggal 16 ya, 16 Mei 2023. Akan saya jelaskan tentang pembagian kelompok dan kayaknya ya pembagian kelompoknya ini tetap untuk HKIC itu 11 kelompok, HKID 10 kelompok. Ya. Dan nanti kelompoknya akan saya acak, anggota kelompoknya saya acak lagi. Tidak seperti yang pertemuan 11 akan saya acak lagi, akan saya pindahkan lagi, dan tolong laporkan kepada saya, Pak, saya mau komplain, Pak. Saya masih tetap bergabung dengan teman yang sama ini, saya minta ditukar. Nah, silakan kalian laporkan ke saya pada minggu depan. Atau pada saat saya umumkan, lapor 1 hari pada tanggal berapa? Tanggal 16, minimal tanggal 17 sudah dilaporkan. Sehingga nanti saya bisa gerak cepat untuk mengubah daftar anggota kelompok yang tadinya dikomplain oleh kalian. Gitu ya. Dan nanti minggu depan juga akan saya umumkan hadis mana saja yang akan kalian kaji. Dan yang tadi yang sudah saya bahas tidak termasuk yang akan kalian kaji. Sama, pokoknya sama persis yang seperti yang saya umumkan minggu lalu. Ya, tinggal perubahannya di ini hadis tentang puasa, kalau minggu lalu kan hadis tentang zakat. Oke, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini dan insya Allah minggu kedua atau 2 minggu lagi tanggal 23 saya akan hadir di kelas. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan secara langsung hadis tentang haji ya. Akan saya sampaikan secara langsung hadis tentang haji. Minggu depan kan masih pendalaman hadis, pembagian kelompok dan penyampaian hadis mana yang akan dikaji. Dan 2 minggu yang akan datang tanggal 23 saya datang ke insya Allah ya datang ke Serang dan akan menyampaikan secara langsung perkuliahan dengan materi tentang haji. Baik, saya kira itu dan mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.